Hampir semua praktik pertanian, termasuk kegiatan pra dan pasca panen seperti pengeringan, perontokan, penggilingan, pengangkutan, dan penyimpanan, dilakukan secara manual. Karena petani kecil di negara berkembang memiliki akses terbatas ke mekanisasi pertanian. Menurut penelitian, kerugian kuantitatif pasca panen di lapangan bisa mencapai 15%. Saat pengolahan bisa mencapai 13 hingga 20%. Dan selama penyimpanan bisa mencapai 16 sampai dengan 25%. Jumlah dan kualitas gabah dapat mengalami kerugian yang signifikan hingga menurunkan nilainya. Gabah yang tumpah, serangan hama, burung, dan mikotoksin, serta kerusakan mekanis, semuanya menghasilkan kerugian kuantitatif. Sedangkan investasi jamur, mikotoksin, dan kerusakan mekanis adalah penyebab utama kerugian kualitatif. Di sepanjang rantai pasok gabah, terdapat berbagai faktor yang berkontribusi pada tingkat kehilangan pasca panen. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan hasil panen. Menjaga gabahmu dari sawah sampai lumbung adalah kunci pendapatan yang lebih baik. Petani di Indonesia belum banyak yang menyadari tentang pentingnya penanganan pasca panen. Ternyata, banyak petani di Indonesia yang mengalami kehilangan hasil panen hingga 20% akibat penanganan pasca panen yang kurang tepat. Sangat disayangkan, bukan? Padahal, jika kita memperhatikan dengan baik cara menjemur, menyimpan, dan mengolah gabah, hasil panen kita bisa lebih awet dan terjaga kualitasnya. Artinya, keuntungan kita sebagai petani juga bisa meningkat. Nah, di sini saya akan memberikan rahasia sukses petani dalam menangani hasil panen. Siapkan catatan Anda. Kenapa perlu memperhatikan penanganan pasca panen? Banyak yang tidak menyadari bahwa musuh utama hasil panen bukan hanya hama dan penyakit di sawah. Setelah panen, masih ada musuh lain yang siap menyerang, yaitu jamur, bakteri, serangga, dan tikus. Mereka ini tidak kalah berbahayanya. Dapat menyebabkan gabah menjadi busuk, berbau, berkurang, bahkan tidak layak jual. Proses pengeringan yang kurang tepat bisa menjadi penyebab utamanya. Gabah yang lembab itu ibarat surga bagi jamur dan bakteri. Belum lagi, jika penyimpanan gabahnya tidak dilakukan dengan baik, semakin mudah diserang serangga. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami cara penanganan pasca panen yang benar. Penjemuran tepat waktu adalah rahasia gabah kering sempurna. Rahasia pertama untuk hasil panen berkualitas adalah pengeringan yang tepat. Ingatlah, gabah harus benar-benar kering sebelum disimpan, dengan kadar air maksimal 14%. Keringnya gabah ini sangat mempengaruhi kualitas dan daya tahannya. Cara paling mudah dan murah adalah dengan menjemur di bawah sinar matahari. Namun, jangan sembarangan menjemur. Pilihlah tempat yang datar, bersih, dan terkena sinar matahari langsung. Jangan lupa juga untuk membalik gabah secara berkala agar keringnya merata. Begitu panen selesai, menjemur gabah dalam waktu 48 jam pertama sangat penting untuk mengurangi kadar airnya, yang jika terlalu tinggi bisa menyebabkan jamur dan penyakit yang merusak kualitas gabah. Kelembaban tinggi di dalam gabah memicu perkembangan mikroba yang tidak hanya merusak butiran gabah, tapi juga memengaruhi rasa dan penampilan beras. Jika tidak ada cukup tempat menjemur atau halamanmu terbatas, lakukan penjemuran bertahap. Gabah dari sawah bisa kamu taruh dengan posisi berdiri dan karung gabah dalam keadaan terbuka, sembari menunggu giliran untuk dijemur. Hal itu bisa mengurangi resiko pembusukan. Atau jika cuaca tidak mendukung, cukup angin-anginkan gabah. Menjemur dalam waktu 48 jam pertama menciptakan kondisi optimal untuk mengurangi kadar air, sehingga gabah tetap segar dan berkualitas. Pastikan untuk memprioritaskan langkah ini demi menjaga hasil panen dari kerusakan dan memastikan beras yang dihasilkan tetap berkualitas tinggi. Menjemur gabah dengan cara yang benar akan menjaga kualitasnya. Penggunaan metode pengeringan mekanis lebih efisien jika dibandingkan pengeringan tradisional dengan sinar matahari, karena metode ini mencegah pengeringan berlebih yang dapat merusak biji padi. Namun, kelemahan dari metode penjemuran modern adalah modal yang besar. Selain itu, beras yang dihasilkan relatif buram atau tampak kusam, tidak segar, manglu, atau kurang putih maksimal. Sehingga, terkait penjemuran, tergantung pada preferensi masing-masing petani. Secara umum, paparan sinar matahari yang cukup akan membantu mengurangi kadar air gabah secara optimal.
dan petani harus menghindari menjemur gabah terlalu lama agar tidak mengeringkan terlalu banyak. Menjaga kualitas gabah setelah panen adalah langkah yang sangat menentukan untuk meningkatkan kualitas beras nantinya. Gabah yang tidak dijemur dengan baik atau yang terlalu cepat disimpan dalam kondisi lembab dapat mengalami yellowing yang akan mengurangi nilai jualnya di pasar. Pisahkan yang baik dari yang buruk. Setelah kering, jangan lupa untuk membersihkan gabah dari kotoran dan benda asing lainnya, seperti batu, jerami, atau gabah hampa. Kotoran-kotoran ini dapat menurunkan kualitas gabah dan mengundang hama. Gunakan tampah atau alat penampi untuk memisahkan gabah dari kotoran. Proses ini sangat penting untuk menjaga kualitas gabah agar tetap bersih dan terhindar dari kontaminasi. Gabah yang bersih tentu lebih mudah disimpan dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Simpan dengan aman dan jaga gabah tetap prima sampai dijual. Penyimpanan gabah yang baik itu seperti membangun benteng pertahanan terakhir. Kita harus memastikan gabah aman dari serangan hama dan tidak mudah rusak. Gunakan wadah yang bersih, kedap udara, dan ditempatkan di tempat yang kering dan sejuk. Lumbung padi tradisional bisa menjadi pilihan, tetapi pastikan ventilasinya baik dan terhindar dari banjir. Nah, bagi Anda yang ingin penyimpanan lebih praktis dan modern, bisa mencoba menggunakan silo atau kantong hermetis. Sekarang kantong ajaib, teknologi canggih untuk petani kekinian. Pernah mendengar kantong hermetis? Inilah senjata rahasia petani masa kini. Kantong ini terbuat dari bahan khusus yang dapat mencegah udara, air, dan serangga masuk. Dengan demikian, gabah dijamin aman dari hama dan tidak mudah rusak. Kantong hermetis ini sangat praktis, dapat disimpan di mana saja, dan mampu menjaga kualitas gabah hingga berbulan-bulan. Harganya juga terjangkau, sehingga sangat cocok untuk petani kecil seperti kita. Nah, sekarang sudah tahu kan rahasia sukses penanganan pasca panen? Intinya, kita harus teliti dan hati-hati di setiap tahapnya. Dari menjemur, membersihkan, hingga menyimpan, semua harus dilakukan dengan benar. Ingat, hasil panen yang berkualitas memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Artinya, keuntungan kita sebagai petani juga dapat meningkat. Mari, bersama-sama kita tingkatkan kualitas hasil panen dan jadilah petani yang sukses.